Jadi ada 2 unsur di situ ya, yaitu project sendiri ya, di mana pembahasan tentang definisi proyek ya, karakteristik dari proyek itu sudah kita bahas ya. Kemudian ada unsur yang kedua yaitu yang namanya manajemen ya. Jadi secara sederhana di dalam bahasa Indonesia kan sering dimaknai sebagai pengelolaan ya atau pengaturan ya. Jadi apa yang dikelola, apa yang diatur ya, itu adalah seluruh aspek yang terkait dengan proyek ya, gitu. Nah, di dalam proses pengelolaan atau pengaturan itu ya kita mengenal apa yang disebut dengan proses manajemen ya, proses manajemen atau kegiatan-kegiatan pengelolaan ya, pengaturan atau tahapan-tahapan yang di dalamnya ada ya. Nah, kita mengenal ada beberapa pendekatan ya. Jadi ada yang menjelaskannya, misalnya ya untuk proses manajemen itu terdiri dari 3 tahapan ya atau 3 subproses. Di antaranya adalah planning gitu ya, kemudian ada executing atau eksekusi ya, ya pelaksanaan lah gitu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan evaluating gitu ya. Nah, ini kadang juga disebut dengan implementing nih, executing ini gitu. Planning kadang juga disebut design gitu. Ya, nah evaluating juga ada yang menyebutnya dengan ya di dalamnya ada monitoring, ya, controlling gitu. Nah, bahkan teori-teori umum ada yang misalnya membuat istilah terkenal ya, misalnya POAC gitu ya, POAC gitu ya, POAC. Nah, ini P-nya itu planning ya, planning gitu. Kemudian ini organizing, kemudian A-nya actuating gitu, actuating, kemudian C-nya controlling gitu. Ya kurang lebih ini mirip lah. Gitu. Ada juga yang membuat istilah misalnya ada lagi POLC gitu ya. P-nya sama planning nih, kemudian O-nya sama organizing ya. Nah, kemudian L-nya leading gitu. Jadi dia penekanannya saja ya. Dalam proses action itu implementasi itu sangat kuat uh, fungsi leading gitu, leadership dan sebagainya. Ini controlling sama ya. Nah, di dalam seluruh proses ya atau tahapan di dalam kegiatan pengelolaan atau pengaturan ini ya, tentunya akan membutuhkan yang namanya unsur misalnya pengetahuan gitu ya. Ada unsur knowledge di situ ya, pengetahuan. Ya terkait dengan apa? Terkait dengan keilmuan manajerial gitu ya. Juga termasuk keilmuan technical gitu ya, tentang hukum ya, banyak aspek lah. Jadi ada tentang manajerial ya, tentang law, hukum, kemudian teknis gitu ya. Teknis pun macam-macam ya, ada yang terkait dengan keuangan dan sebagainya. Ada yang terkait dengan engineering kalau proyeknya berhubungan sama engineering ya, mechanical, electrical dan sebagainya gitu. Kalau kalau kaitannya dengan railway ya kereta api ya berarti tentang perkeretaapian gitu. Ya knowledge-nya. Nah, kemudian kan tidak cukup dengan knowledge ya, juga harus punya skill ya enggak. Nah, skill set-nya apa gitu ya. Terkait dengan perencanaan gitu ya, terkait dengan eh, apa implementasi, eksekusi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan evaluasi, monitoring and controlling ya. Nanti ada terkait dengan scheduling misalnya ya, scheduling penjadwalan, kemudian apa namanya perencanaan anggaran ya, budgeting gitu. Ya. Nanti di dalamnya pun ada kontrol budget kan, ya, bagaimana jadwal kontrol apa pengendalian jadwal, pengendalian anggaran itu semua dilakukan gitu. Itu ada skillnya sendiri. Di dalam skills itu nanti kalau dirinci lagi ya, lebih rinci lagi, lebih detail lagi itu uh, ada aspek apa atau unsur apa? Unsur tools ya, uh, dan teknik gitu. Gitu ya. Jadi misalnya tadi terkait dengan penjadwalan ya, yang metodenya apa gitu ya. Alatnya, softwarenya apa misalnya gitu ya. Misalnya dengan metode CPM gitu ya. Saya kasih warna yang berbeda. Misalnya dengan CPM gitu ya. Kemudian atau dengan PERT gitu ya. Nah, itu nanti kemudian ada yang namanya on value management gitu ya. Untuk terutama untuk controllingnya gitu.
Nah, itu nanti software-nya apa gitu. Jadi di situ ada juga software gitu. Misalnya dengan MS Project gitu ya. Kalau dalam, konsep manajemen secara umum, itu dikenal dengan, proses manajemen ya, ya kan? Maka di dalam, konteks proyek pun ya, ada yang disebut dengan proses manajemen. Nah, itu dalam PMBOK itu diistilahkan dengan, terutama yang versi 6 ya, itu ada, istilah, project management proses group gitu ya, proses groups ya, dan knowledge areas gitu, gitu ya. Nah, untuk yang proses groups ini ya, itu kan, terbagi menjadi 5 ya, 5, sub proses atau grup proses. Jadi ada yang grup pertama itu adalah initiating gitu ya, initiating nanti bisa dilihat di tabelnya ya. Kemudian, yang kedua itu adalah planning gitu ya, jadi ini inisiasi, proyek itu dimulai ya, eee, kegiatan awal gitu. Nah, kemudian itu tahapan awal. Kemudian planning ya, itu tahapan perencanaan. Ya, yang ketiga adalah executing. Ya, jadi hampir mirip dengan yang, proses manajemen yang umum ya, yang umum nih yang di sini, yang sebelah kanan ya. Ya kan kurang lebih sama nih, ada planning, ada executing, evaluating. Nah, setelah executing itu kemudian ada yang disebut dengan, monitoring and controlling ya. Jadi ini saya dibuat di bawah aja deh, nggak muatnya. Jadi setelah executing itu kemudian ada yang namanya monitoring ya and controlling, begitu. Nah, satu lagi yang terakhir adalah closing gitu, ya. Jadi ini tuh initiating itu seperti start-nya gitu ya, closing itu finish-nya gitu kan. Kemarin kita, pelajari bahwa yang namanya, karakteristik dari sebuah kegiatan yang namanya proyek ya, itu dia ada start-nya gitu ya, ada start ya, ada start kemudian ada finish gitu ya. Ada begin, ada end gitu ya. Nah, jadi proses manajemen ya yang ada di dalam proyek ya, dengan proses manajemen yang ada secara umum dalam konsep umum itu kurang lebih sama ya. Nah, jadi, manajemen proyek ya atau penerapan manajemen di dalam proyek itu ya, kurang lebih ya kalau kita definisikan jadinya, apa itu sih yang disebut dengan project management gitu, ya. Jadi sebenarnya dia adalah penerapan ya, atau kalau sesuai dengan textbook ya disebutkan di application dari apa, di application of, nah ini sudah dirinci di atas ini, knowledge, skills, tools and techniques ya. Jadi di application of knowledge gitu ya, kemudian skills, kemudian tools and techniques ya, oke. Kepada apa? Kepada kegiatan project gitu, itu project activities gitu ya. Supaya apa? To meet ya, supaya sesuai ya atau memenuhi apa? The requirements ya. Jadi the requirements ini, the requirements. Jadi persyaratan atau permintaan dari, klien ya atau project owner gitu. Jadi itu ya definisi dari manajemen proyek atau project management.